Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Anina, saya dari jurusan Ekonomi Syariah K dengan NIM 401119037. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya, persepsi masyarakat terhadap bank syariah di Indonesia. Nah, latar belakang dari penulisan proposal skripsinya adalah bagaimana sih? Karena ada banyaknya persepsi masyarakat terhadap bank syariah, sehingga dilakukan penelitian penyebab-penyebab dari persepsi masyarakat yang berbeda. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana tanggapan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah. Yang kedua adalah bagaimana minat masyarakat terhadap bank syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat terhadap bank syariah. Manfaatnya yang pertama yaitu sebagai bahan studi dalam menganalisis perkembangan dan persepsi masyarakat terhadap produk-produk bank syariah. Yang kedua itu pendalaman ilmu dan pemahaman tentang bank syariah dan sistem yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait sistem yang akan dijalankan ke depannya. Kajian teori yang pertama tentang persepsi. Apa sih itu persepsi? Nah, persepsi adalah proses yang didahului oleh pengindahan persepsi, tidak lepas dari penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahulinya terjadinya persepsi stimulatif yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari tentang apa yang ada di inderanya itu. Nah, proses ini yang disebut persepsi. Jadi, stimulasi diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Banyak pengertian persepsi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kotler, yang kedua menurut Robin, dan yang ketiga menurut Tani Putra. Menurut Robin, persepsi yaitu sebagai proses yang dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor fisiologis. Yang selanjutnya adalah perhatian, yang ketiga minat, yang keempat adalah kebutuhan, yang kelima adalah pengalaman dan ingatan, yang keenam adalah suasana hati. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang pertama adalah ukuran dan penempatan objek atau stimulus, yang kedua adalah warna dari objek-objek tersebut, yang ketiga adalah keunikan dan kontras stimulasi, yang keempat adalah intensitas dan kekuatan dari stimulasi, yang kelima adalah mention atau gerakan. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai community yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah persahabatan. Nah, secara etimologis, community berasal dari komunitas yang berakar pada communit dan common. Community mempunyai dua arti menurut Talizi. Yang pertama sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama. Yang kedua yaitu sebagai suatu pemulihan yang terkecil, di atasnya ada kota kecil atau town, dan di atasnya kota kecil ada kota atau kota besar atau city. Sedangkan pengertian masyarakat menurut Thomas Hibbert bahwa komunitas adalah sebuah proses alamiah di mana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimal kepentingan mereka. Hober merasa bahwa kepentingan diri sendiri dapat ditemukan dalam kelompok. Yang selanjutnya yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Banyak sekali produk-produk yang ada dalam bank syariah ya. Seperti produk funding atau penghimpunan dana dari masyarakat. Yang terus selanjutnya ada juga produk tabungan. Terus yang selanjutnya ada juga deposit syariah. Ada juga
Produk-produk penyaluran dana kepada masyarakat atau financing, yaitu produk pembiayaan seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan lainnya. Ada juga produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa seperti ijarah, IMBT. Ada juga yang berdasarkan bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah. Ada juga produk-produk berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial seperti qard. Kemudian produk pelayanan jasa seperti wakalah, kafalah, syarf, hiwalah, ran, ujroh, dan itu ya. Kemudian pembahasannya, bagaimana sih persepsi masyarakat urban dan masyarakat rural terhadap perbankan syariah? Dapat dilihat di tabel di sini. Bahwa 22 responden masyarakat urban atau setara dengan 61 menjawab jawaban A. Berarti masyarakat urban telah banyak yang mendengar tentang bank syariah daripada masyarakat rural yang hanya 13 responden atau 43% yang pernah mendengar tentang bank syariah. Analisis komparatif persepsi masyarakat urban dan rural terhadap bank syariah. Yang pertama, persamaan persepsi antara masyarakat urban dan masyarakat rural terhadap bank syariah. Pengetahuan terhadap bank syariah. Masyarakat urban dan masyarakat rural, bagi mereka yang tidak pernah mendengar sama sekali informasi dari media tentang bank syariah, yaitu 25 responden atau 69%, masyarakat urban dan 22 responden setara dengan 76%. Berpendapat bahwa mereka sama sekali tidak pernah mendengar informasi dan menyimpulkan bahwa bank syariah yaitu bank Islam. Kemudian masyarakat urban dan masyarakat rural yang pernah masuk dalam dan bertransaksi di bank syariah, mereka mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh bank syariah sangat baik sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan SOP. Kemudian kesamaan bank syariah dan bank konvensional. Beberapa masyarakat urban dan masyarakat rural memaparkan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama lembaga keuangan yang bernilai 15 responden atau 42% untuk masyarakat urban dan 12 responden untuk masyarakat rural. Perbedaan persepsi masyarakat urban dan rural terhadap bank syariah yang pertama yaitu pengetahuan terhadap bank syariah. Nah, mayoritas masyarakat urban mengetahui secara geografis bank syariah yaitu sebanyak 22 responden dan masyarakat urban yang melakukan transaksi dan menabung di bank syariah adalah 11 responden. Dan masyarakat rural yang tidak mengetahui sama sekali tentang bank syariah adalah 17 responden. Nah, selanjutnya itu pandangan terhadap bank syariah. Masyarakat urban yang mempunyai tabungan di bank syariah memberikan pandangan bahwa bank syariah memberikan kenyamanan dalam pelayanan. Sedangkan masyarakat rural yang sekedar mengetahui bank syariah secara umum melalui informasi atau melalui orang lain serta dari televisi walaupun tidak menjadi nasabah bank syariah, mereka mempunyai pandangan baik terhadap bank syariah. Pandangan mereka karena bank syariah merupakan bank Islam dan notabene bank syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip bank Islam. Keunggulan persepsi masyarakat urban dan rural terhadap bank syariah. Yang pertama yaitu pelayanan. Peneliti menarik kesimpulan di mana masyarakat urban pernah masuk ke bank syariah dan bertransaksi menabung di bank syariah memberikan respon keunggulan mereka terhadap bank syariah yaitu memberikan pelayanan sangat baik sesuai dengan syariat Islam. Nah, gedung bank syariah menjadi keunggulan dari persepsi masyarakat urban yaitu sebanyak 80% dan masyarakat rural sebanyak 27% yang berpendapat bahwa gedung yang sangat bagus tersebut. Kesimpulannya yaitu perbankan di mana masyarakat urban yang dominan lebih banyak mengetahui tentang bank syariah, sedangkan masyarakat rural masih banyak yang tidak mengetahui tentang bank syariah. Berarti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.